tubuh Yesus yang menyatu dengan tubuh kita. Ketika kita menyatu dengan tubuh Yesus, mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Kita nikmati tubuh Yesus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur perjamuan Tuhan di tangan kita. Yesus mengambil cawan, memberikannya kepada mereka, serta berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu, menjadi pengampunan bagi banyak orang. Saudaraku, dulu mungkin kita orang berdosa. Dulu kita tidak benar. Hari ini oleh darah Yesus, setiap kita yang punya dibenarkan oleh Yesus. Ketika kita mempunyai status orang benar, berkat datang kepada kita, berkatlah yang mengejar kita, saudaraku. Ya, mari kita nikmati darah Yesus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sebenarnya tidak layak kami terima. Tapi hari ini kami menerimanya karena anugerah Tuhan Yesus. Pagi hari ini, Yesus, Engkau yang berfirman kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini, memberkati waktu yang indah ini, memberkati tempat yang indah ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk, saudaraku, beri kemuliaan buat Yesus. Beri tepuk tangan buat teman-teman kita yang sudah melayani, saudaraku. Shalom saudaraku semuanya. Kabar baik ya, sehat selalu, katakan amin. Ya, pertama saudaraku, saya mau berterima kasih ya karena tanggal 12 kemarin saya melakukan pernikahan, saudaraku. Saya terima kasih untuk gereja yang sudah menolong, memfasilitasi semua hal, rohaniawan, para pengurus tempat ini, dan juga untuk jemaat Tuhan semuanya yang sudah menolong di dalam pernikahan saya. Saya ucapkan terima kasih, saudaraku. Yang berikutnya, izinkan saya untuk bercerita, saudaraku, setiap kali saya berkhotbah nanti, saudaraku. Tentu ada banyak cerita, saudaraku, ketika seseorang punya gawe, saudaraku, seperti saya, saudaraku. Saya mau sedikit cerita, saudaraku. Dan ini cerita tentang hal yang sudah terjadi, saudaraku. Artinya hari ini saya dan keluarga saya dalam keadaan baik-baik saja, saudaraku. Nah, ceritanya begini, saudaraku. Suatu ketika Anyoe sudah datang ke Semarang, saudaraku, dia merasakan gak enak badan, saudaraku, di tubuhnya, saudaraku. Dan saya bilang, apa kita harus periksa ya? Akhirnya kami memutuskan untuk periksa, saudaraku. Memang kalau kami periksa, saya pribadi gak pernah periksa dengan menggunakan asuransi pemerintah, saudaraku. Maksudnya di klinik umum, saudaraku. Akhirnya kami waktu itu memutuskan untuk periksa. Dan saudaraku, kami datang ke satu fasilitas kesehatan, saudaraku, dan saya tanya, jam berapa ya yang terdekat untuk periksa? Jam 8, oh pas banget. Nanti yang menangani profesor ini, Pak. Saya tanya kepada bagian adminnya, emang berapa ya? Katakanlah 300, Pak. Oke, masih masuk akal, saudaraku. Kami memang dari rumah itu memang berpikir bahwa paling periksa aja kok perkiraan sekian. Nah, setelah kami menunggu, saudaraku, saya ngomong sama dia, apa enggak berlebihan ya? Kita cuma periksa doang, tapi yang nangani profesor dokter. Ya, kayak gitu, saudaraku. Nah, kemudian periksa, saudaraku, dan akhirnya dokter itu ngomong, Pak, kayaknya ini harus diambil tindakan. Kan hal kecil aja, saudaraku. Terus doknya bilang kalau diambil tindakan sekarang, nanti sore sudah bisa pulang, aman kayak gitu. Kira-kira berapa ya, Dok, biayanya? Sekali lagi, saudaraku, ini cerita di masa lampau ya. Hari ini sehat, baik-baik saja, saudaraku. Ini cerita yang kemarin, saudaraku. Terus susternya nunjukin daftar harganya, saudaraku. Saya nggak lihat kelas yang paling atas. Saya lihat kelas yang paling atas, kelas yang paling bawah, saudaraku. Kelas 3, saudaraku. Tulisannya berapa? Ini saya spill ya, saudaraku, ya, karena ceritanya sudah berlalu, saudaraku.
6,4. Apaan nih? Kita kan lihatnya cuma periksa. Tiba-tiba jadi kayak dipalak dompet harus keluar semua kayak gitu. Tapi saya lihat mukanya dia, saku, waduh, mukanya dia tuh sudah kayak nggak enak, pengen cepat ditangani, saku. Saya mikir sebenarnya ganti rumah sakit bisa, cuman saya lihat dia tuh nggak tega, saku. Tapi lihat rekening saya lebih nggak tega lagi, saku. Aduh nih, saya gimana nih dalam 1 menit itu, saku. Aduh, saya mikir, saku. Saya langsung mikir, harusnya ke rumah sakit A bisa lebih murah, ke B lebih murah. Tapi saya kayak dipaksa harus memutuskan cepat. Saya bilang, iya kayak gitu, saku. Ya, terus akhirnya, saku, dia mulai ditangani, saku. Walaupun dalam hati saya, saku, ini jantung deg-degan sekali, saku. Karena angkanya tuh sudah ketara di depan kan kayak gitu. Akhirnya setelah ditangani, beres, cepat, saku, dan setelah dari ruang tindakan, saku, dia diantar ke ruang istirahat, saku. Waktu diantar, saku, saya lihat, loh, bentar, saya tadi milihnya kelas 3. Ini ruangan tulisannya VIP 1 nih. Waduh, ini jujur salah nih, susternya masukin ruangan nih gitu, saku. Saya berpikir seperti itu, saku. Tapi tetap aja dimasukin situ. Setelah masuk, ya susternya datang, saku, selamat pagi Pak. Ramah sekali, saku. Itu first time dalam hidup saya ngerasain, saku, perbedaan antara asuransi pemerintah dengan rumah sakit uang pribadi, saku. Ramah sekali ya. Iya ya, ramah ya, tapi habis ini tuh, wah itu kayak gitu, saku. Terus dia mulai membaik, saku, siang, sore dia mulai membaik, saku. Akhirnya kami sepertinya sudah bisa pulang, saku. Nah, saya bilang ke dia, kamu tunggu dulu ya, aku tak ke tempat administrasi dulu. Ngomongnya dengan yakin, saku, tapi sakjane ya jantungnya deg-degan juga, saku. Mengapa, saku? Karena biaya konsultasi dokternya itu di awal 300, saku. Terus angka yang di depan itu 6,4, 6,7. Rekening saya, saku, 6,9. Itu, saku. Saya tanya, berapa, Bu? Gitu. Sambil nyerahin kartu debit ini, saku, tangannya lumayan nih sambil kayak gini, saku. Oke, terus setelah digesek, saku, muncullah tagihan, saku. Berapa ya? 5,4. Loh, kok jadi 5,4 ya? Saya berpikir, saku, ini Jojo nggak dikasih obat nih, kayak gitu, saku. Kayak gitu, akhirnya yaudah, saya masuk kamar. Kita pulang, saku. Saya pikir memang nggak dikasih obat, jadi kita habis dari ruangan langsung mau pulang aja, saku. Terus tiba-tiba, saku, susternya bilang, Pak, tunggu dulu, ada obatnya. Wih, ada obatnya. Oh, dapat obat nih, kayak gitu, saku. Oke. Dan kemudian kami pulang, beberapa hari kemudian memang dia sudah merasa baikan, walaupun dokternya menyarankan seminggu kemudian itu untuk kontrol, saku. Saya berharap dia nggak mau, saku. Tapi dia ngomong, kita harus tetap kontrol nih, gila kayak gitu, saku. Ini kayak gitu. Tapi puji Tuhan, saku. Tuhan baik, saku. Pertolongan itu datang, saku. Saya nggak mengglorifikasi sakitnya apa, kok bisa kayak gitu, saku. Tapi saya mau cerita, saku, bahwa Tuhan itu baik, saku. Untuk hal yang sepele, saku, yang kami anggap itu ringan, yang menangani siapa, saku? Profesor, saku. Oke. Seharusnya kan kelas 3, saku, tapi kami di-up ke VIP. Oke, itu kebaikan yang kedua, saku. Dan yang berikutnya, saku, pada intinya, saku, semua cukup, dan walaupun rekening saya habis, puji Tuhan, di rekeningnya dia masih ada isinya untuk kami pergunakan sampai tanggal 11, saku. Artinya 11 malam itu, saku, itu sudah nol. Kami berpikir bahwa tanggal 12-nya itu kami dari hotel ke sini, yang saya dapat hotel diberkati, saku, oleh Pak Gem kita, saku. Ya, kami berpikir bahwa untuk dari hotel ke sini adalah ngegrepasnya 20.000, pas kayak gitu, saku. Tapi puji Tuhan, semuanya baik. Ada teman-teman yang mengantar kami ke sini sehingga kami nggak harus pesen yang namanya taksi online itu, saku. Jadi ya, beri tepuk tangan buat Yesus, saku. Maksud saya ada gini, saku. Kalau jemaat Tuhan kau mengalami sakit penyakit tuh, yang di atas tuh kami, Pak Vincent,
Pak Yakub mengalami hal yang sama kok. Kami masih manusia juga. Tapi apa yang membuat kami kuat dan tetap percaya menjalani semua ini itu karena kami bergantung pada Tuhan, sama seperti jemaat semua yang tiap pagi merenungkan firman Tuhan. Sudah itu aja. Sama kok saudaraku, masih makan nasi juga, masih nginjek tanah juga saudaraku, masih punya kekhawatiran juga kok saudaraku, masih bisa mengalami kelemahan tubuh juga saudaraku. Tapi saya bilang bahwa Tuhan Yesus itu baik saudaraku. Jadi melangkah aja, tetap percaya aja bahwa semuanya itu Tuhan berbuat baik untuk kebaikan kita saudaraku. Oke, kita masuk saudaraku dalam firman Tuhan pagi hari ini. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Mari kita katakan sama-sama saudaraku, 1, 2, 3. Tidak ada penghukuman dalam Kristus saudaraku. Ya, Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Artinya Tuhan enggak akan pernah menghukum kita. Kalau saudaraku ada pertanyaan, loh Pak, kok orang itu percaya kok tapi bisa gini, nanti kita akan bahas saudaraku. Kita akan membahas satu tokoh saudaraku. Saya pengen bahas 2 tokoh dari perjanjian baru sama perjanjian lama, tapi waktunya sebenarnya enggak cukup saudaraku. Saya akan bacakan dari Ayub yang pertama, kita belajar dari kisah Ayub saudaraku. Ya. Ayub 1 ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu apa saudaraku? Saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi. Nah, saudaraku, saya, Pak Vincent, Pak Andrew itu kan kadang waktu komen tuh sering nongkrong di depan. Kita itu punya satu teman yang sama, yang kalau dia cerita, saudaraku ya, dia jelas seperti, saya itu enggak pendendam. Pak Andrew, tahu Pak orangnya Pak. Tapi dia selalu cerita yang hal-hal yang seperti itu, saudaraku. Nah, saudaraku, penulis Ayub ini, saudaraku, kalau saudaraku lihat ayat ini, apakah Ayub itu benar-benar orang yang saleh dan jujur, atau bagaimana saudaraku? Saya mau tanya, yang nulis kitab Ayub atau yang ngomongin soal Ayub saleh dan jujur itu siapa? Tuhan atau penulis kitab Ayub saudaraku? Penulis kitab Ayub saudaraku. Ada orang ngomong bahwa kitab Ayub ini ditulis oleh Musa saudaraku. Saya nggak tahu pasti saudaraku, tapi sepertinya kita bisa membandingkan dengan tulisannya Musa saudaraku. Nah, Musa menulis seperti ini saudaraku. Bilangan 12 ayat yang ketiga saudaraku. Adapun Musa ialah seorang yang apa? Sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas apa? Muka bumi. Manusia itu selalu seperti itu saudaraku. Ya, makanya kalau saya tanya misalkan istrinya Pak Trias gitu, siapa yang ganteng Bu? Ya dia jawab siapa? Ya suaminya lah. Masa dia jawab saya kayak gitu? Kira-kira kayak itu saudaraku. Nah, penulis Ayub saudaraku ngomong bahwa Ayub ini jujur, saleh saudaraku. Makanya saudaraku, seolah-olah saudaraku banyak orang yang membaca tulisan ini atau tulisannya Musa saudaraku, seolah-olah merasa wah aku enggak jujur seperti Ayub ya. Aku enggak saleh seperti Ayub. Aku enggak sesuci dia. Bagaimana aku bisa menerima semua janji Tuhan, saudaraku? Banyak orang saudaraku yang ketika membaca ayat-ayat seperti ini, saudaraku, dia merasa tertuduh karena dia enggak seperti yang ada di tulisan ini, saudaraku. Tapi apakah benar, saudaraku? Sebagai contoh, apakah benar Musa itu orang yang lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi, saudaraku? Nah, kita akan cari tahu, saudaraku. Alkitab ngomong saudaraku di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-20, waktu itu saudaraku bangsa Israel mengambil mana berlebihan sehingga esok harinya mana itu busuk. Musa apa saudaraku? Marah. 1. Katanya orang yang lembut di muka apa? Seluruh muka bumi saudaraku. Yang kedua saudaraku, di Keluaran 32 ayat yang ke-19. Waktu itu Musa sedang naik di Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu saudaraku. Nah, ketika dia turun saudaraku, ketika Musa turun, bangsa Israel membuat patung lembu emas. Musa marah saudaraku. Berikutnya saudaraku. Bilangan 16 ayat yang ke-15. Ada sekumpulan keluarga dari jemaat Israel dari keluarga Korah saudaraku memberontak Musa saudaraku.
dan Miriam dan Harun. Kemudian Musa marah, saudaraku. Tuhan juga pernah menyuruh Musa untuk ngomong sama batu supaya keluar airnya. Tapi karena Musa emosi, saudaraku, batunya dipukul berapa, saudaraku? 2 kali, saudaraku. Jadi bagian mana, saudaraku, yang ngomong Musa itu lembut hatinya di muka bumi ini, saudaraku. Makanya di kitab Yesaya, saudaraku, menjelaskan seperti ini, saudaraku. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi maksud perkataan Ayub adalah dia ngomong kebenaran tentang dirinya sendiri, saudara. Engkau pasti pernah ketemu orang yang ngomong, aku baik kok, aku suka, aku kayak gini kok, saudara. Biasanya, saudara, orang-orang yang seperti itu, saudara, langsung mendapatkan tantangan atas apa yang dikatakan. Sudah yang paling benar, paling bagus kalau engkau mengalami kebaikan Tuhan, ngomong semuanya karena Tuhan. Sudah. Memang kita nggak bisa apa-apa karena Tuhan, saudara. Kita bisa sabar karena Tuhan. Pekerjaan kita sukses karena Tuhan, saudara. Semuanya memang karena Tuhan. Kalau nggak karena kebaikan Tuhan, saudara, kita nggak bisa melakukan apapun, saudara. Jadi apa yang dikatakan Ayub ini adalah kebenaran tentang dirinya sendiri. Dengan kata lain, Ayub menyombongkan perbuatannya, saudara. Makanya Alkitab langsung ngomong di dalam Yesaya, kesalahan manusia itu seperti kain kotor, saudara. Orang bisa berbuat baik, orang bisa melakukan hal yang dianggap benar, menolong orang, saudara. Tapi saya mau bilang bahwa kalau tanpa Yesus, saudara, perbuatan itu tuh nggak ada apa-apanya, saudara. Amin. Ayub 1 ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga siapa? Iblis. Nah, posisi iblis ini, saudara, tidak setara dengan Tuhan, saudara. Ya, iblis datang sebagai penuduh, pendakwa atas hidup siapa? Ayub, saudara. Kalau iblis datang kepada kehidupan kita, saudara, dia hanya bisa mendakwa. Kamu nggak layak datang ke gereja. Kamu kan orang Kristen, tapi kok kamu kayak gini? Nah, itu bukan suara Roh Kudus, tapi suara siapa? Iblis, saudara. Roh Kudus mengingatkan kita akan kesalahan kita lewat firman. Tapi kalau ada suara-suara yang menuduh kita, kamu nggak layak, kamu kan kayak gini, katanya orang Kristen kok kamu, itu suara iblis, saudara. Karena suara Roh Kudus selalu menguatkan, selalu menghibur, saudara. Nah, hal yang penting, saudara, kisah Ayub ini terjadi di perjanjian apa, saudara? Lama. Permasalahannya adalah banyak orang yang sudah hidup di perjanjian baru, saudara, khusus para pemberita khotbah, saudara, ya. Dia membawa kisah Ayub ini ke dalam perjanjian baru, sedangkan Ayub ini hidup di perjanjian lama. Hari ini, saudara, saya bilang bahwa kita sudah hidup di perjanjian baru, saudara. Kisah Ayub itu enggak berlaku buat kita hari ini, saudara. Ya, karena apa, saudara? Iblis di perjanjian baru itu dapat menyentuh kehidupan manusia dengan pembatasan, saudara. Tapi di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru, saudara, iblis itu sudah enggak punya kuasa atas hidup kita. Nah, jadi kalau ada orang ngomong, iblis kayak gini kok sama hidupku, iblis kayak gini kok sama hidupku, apalagi ada orang yang ngomong, Tuhan melakukan seperti ini kehidupanku. Nah, itu adalah hal yang salah, saudara. Hal yang tidak benar, bukan kebenaran, saudara. Nah, Wahyu 12 ayat yang ke-10 berkata seperti ini, saudara. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita.
1 Petrus 5 ayat 8 berkata seperti ini juga, saudaraku, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis apa? Berjalan apa? Keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat apa? Ditelan. Saudaraku, iblis enggak punya kuasa atas hidup kita. Kalau iblis bisa bertindak, saudaraku, kalau setan bisa bertindak, saudaraku, dia hanya punya kuasa untuk apa? Ngomong. Ini tanggal berapa nih ya? 27 ya? Tanggal 27 loh. Gajiannya masih tanggal 1 loh. Dompetnya sudah tipis loh. Banyak loh yang harus dibayar loh. Besok kayak gini loh. Apa tuh? Tagihan hari ini tanggal 27. Tagihan tanggal 28. Sampai pagi hari ini belum ada pertolongan. Ayo, gimana tuh? Lihat berita, saudaraku. Lihat berita. Wih, lagi perang dagang kayak gini, saudaraku. Kita kalau saudaraku lewat arteri, saudaraku, atau lewat Tanjung Priok, saudaraku, banyak truk-truk yang berlomba cepat-cepat masukkan peti kemas, saudaraku, supaya nggak kena tarif impor itu, saudaraku. Kita lihat, wah, kok dunia kok kayak gini ya? Iblis tuh sukanya memakai hal-hal seperti itu, saudaraku. Dia nggak bisa menyentuh tubuh kita lagi, saudaraku. Dia nggak bisa menyentuh kehidupan kita lagi, saudaraku. Yang dipakai ya cara-cara seperti itu, saudaraku. Membuat kita takut, membuat kita khawatir. Padahal ketakutan kita belum tentu terjadi dan tidak pernah nyatanya tiap akhir bulan ya mungkin, saudaraku, tapi saya harap enggak terjadi di jemaat tempat ini, di tempat yang lain, di tempat orang-orang yang belum kenal Kristus. Nyatanya kita mungkin yang berpikir akhir bulan nih, tiap akhir bulan berpikir seperti itu, tapi bisa dilewati enggak? Bisa. Nyatanya bisa dilewati semua. Kita berpikir bahwa hidup ini makin sulit, tapi bisa dilewati enggak? Bisa kok. Itu kerjanya iblis kayak gitu aja, saudaraku. Udah dia pakai cara cuma satu itu aja, saudaraku. Nah, saudaraku, kita punya Yesus, saudaraku. Iblis cuma pakai satu cara kecil itu aja, saudaraku. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Jadi kita perlu khawatir. Kalau ada suara-suara seperti itu, saudaraku, bilang aja, Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Belum mantap, ulang 10 kali, nanti ulang lagi, besok pagi diulang lagi. Cari ayat-ayat yang paling mudah untuk Anda bisa perkatakan semua. Dah, itu siasat iblis hancur, saudara. Nah, ada orang ngomong juga, tapi kan Tuhan mengizinkan. Nah, itu gimana, saudara? Saya datang kepada Pak Endro, Pak, aku tak pinjam mobilnya ya, Pak ya. Boleh, tapi sak jam ya, langsung balik ya. Terus bermakai, tolong diisi pertama, jangan tertarik. Nah, itu namanya mengizinkan. Tapi apakah Pak Endro merencanakan untuk meminjamkan mobil kepada saya? Jawabannya tidak. Nah, itu arti mengizinkan, saudaraku. Dan itu hanya terjadi di perjanjian lama. Saya bilang kisah Ayub hanya terjadi di perjanjian lama, tidak akan pernah diulangi di perjanjian baru. Nah, itu saudara, dicatat, saudara. Ayub 42 ayat yang kelima, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Itu sebabnya, saudaraku, penting ketika saudaraku mendengar firman, kalau engkau ada yang enggak paham, engkau ada yang belum mengerti, tanya, saudaraku. Pulang dari tempat ini, kau kembali buka YouTube, lihat khotbah gereja kita lagi, saudaraku. Mana sih kok kayak aku nggak mudah? Ulangi lagi, saudaraku. Sampai, saudaraku, kau paham, kau mengalami apa yang diomongin di mimbar ini, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Banyak orang yang dia dengar tapi dia nggak ngalami, bahkan dia nggak paham, saudaraku. Saya berdoa, saudaraku, kita semua menjadi orang-orang yang paham firman. Kalau nggak paham gimana? Diulang lagi sampai paham. Oh, ternyata tadi yang diomongin kayak gini. Dan kemudian mengalami. Sehingga kalau saudaraku mengalami, kau nggak perlu cerita panjang lebar. Orang bisa lihat kehidupanmu, orang lain tuh bisa lihat. Oh, dia beda. Dia punya Tuhan. Nah, seperti itu, saudaraku. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai apa? Siapapun. Tuhan gak bisa dicobai, Yesus gak pernah mencobai siapapun. So, jadi kalau ada orang yang ngomong bahwa sakit penyakitku ini datangnya dari Tuhan, supaya aku lebih setia, kejadian ini membuatku berbalik, enggak, saku, itu bukan kebenaran, saku. Karena kebenarannya bahwa Tuhan Yesus enggak pernah menguji siapapun. Pemberitaan yang enggak benar ini, saku, dipropaganda oleh orang-orang yang enggak kenal Kristus, saku. Contoh, enggak bisa renang, liburannya di Parangtritis. Sudah tahu enggak bisa renang, mainan air di pinggir laut. Ketika dia tenggelam, saku, berita muncul, ini adalah ujian dari wis ngerti ra iso renang. Rasaning pantai, wis to, duduk aja di pinggir pantai, pesen ayam goreng, wah, pesen udang, lihat aja, saku. Terus lagi misalkan sudah tahu, saku, punya riwayat misalkan tuh diabetes, saku. Ditawari sirup, saku. Diminum enggak? Diminum, saku. Tambah meneh, Mas. Cola. Ya, itu namanya mencobai diri. Terus ketika dia sakit, dia ngomong, ini adalah ujian dari Tuhan. Dibikin quote of the day. Astaga, saku. Kan konyol tuh, saku, ya. Tuhan gak pernah mencobai siapapun. Kita ngomong setiap manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri, saku. Tuhan gak pernah mencobai umatnya, saku. Dan saya ulang lagi, saku, kejadian Ayub ini nggak akan pernah terulang di perjanjian baru, terutama di hidup orang-orang percaya. Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Oke, jadi setiap pemberian yang baik datangnya dari mana, saku? Atas. Gak mungkin Tuhan memberikan yang baik, tapi kemudian dia memberikan hal yang buruk juga, saku. Gak mungkin dari satu sumber keluar dua mata air yang berbeda rasa, saku. Kalau Tuhan baik, dia baik, saku. Kalau misalkan ada hal-hal buruk yang kita alami, saku, itu kenyataan yang gak bisa mengubah kebenaran, saku. Kenyataan itu hanya berlangsung beberapa saat saja, saku. Tapi kebenarannya adalah kita orang-orang yang sehat, diberkati Yesus. Selalu kalau, saku, engkau mengalami hal-hal yang buruk, perkatakan hal yang sebaliknya. Makanya ada lagu, ya, kalau engkau miskin ngomong kau kaya, lemah ngomong kau kuat, saku. Supaya apa, saku? Kita mempercayai bahwa dengan perkataan kita, firman Tuhan bekerja mengubah hal yang tadinya enggak baik jadi hal yang baik, saku. Hilang. Oke. Nah, kalau, saku, engkau lihat di pasal 41 kitab Ayub, saku, engkau akan lihat bahwa Ayub itu seolah-olah itu bertransaksi dengan Tuhan, saku. Bahasa Jawanya itu misuh. Bahasa Solonya muni-muni. Bahasa Surabayanya apa? Ngotek, saku. Ya, jadi enggak, saku. Kalau ada ayat Alkitab ngomong, aku ini orang yang benar, ya, itu dia nulis versinya dia sendiri, kebenarannya dia sendiri, saku. Ya, kebenarannya ada hanya satu orang yang benar di dunia ini saja, dan saleh dan enggak pernah berbuat dosa. Itu siapa, saku? Yesus. Dan hari ini, saku, kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Itu hal yang penting, saku. Ya, sama seperti Matius 7 ayat yang ke-22, saku. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Nah, orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang bertransaksi dengan Tuhan. Nah, saya mempercayai, saku, ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukannya karena kita merasakan cinta Tuhan terlebih dulu. Orang bisa jujur, orang bisa mengasihi Tuhan karena dia sudah dikasihi
Tuhan, saku, gak mungkin saku orang bisa berbuat benar, berbuat baik tanpa kasih Tuhan, saku. Kalaupun ada di perjanjian lama, saku, Alkitab ngomong bahwa kesalehan orang itu seperti kain kotor, saku. Ya. Ayub 9 ayat yang ke-32 sampai 33. Saya akan bacakan, saku. Karena dia bukan manusia seperti aku sehingga aku dapat menjawabnya. Mari bersama menghadap pengadilan. Ayat yang ke-33. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Nah, ini, saku. Ini yang kadang orang itu waktu nyampein kitab Ayub lupa, saku. Ayub hidup zaman sebelum ada salib Kristus. Waktu dia mengalami kesulitan, waktu dia mengalami hal-hal yang seperti itu, saku, tidak ada Yesus yang menjadi pengantara atau Ayub bilang wasit atas dia dengan Bapa di surga. Nah, bedanya Ayub dengan kita apa, saku? Nah, kita hidup di perjanjian baru, saku. Nah, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-1 berkata seperti ini, saku. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu siapa? Yesus Kristus adil. Yaitu yang membedakan kehidupan kita dengan Ayub. Ayub gak punya siapapun yang membela dia, Bapak Ibu. Kita punya siapa? Yesus. Enak itu, saku. Jadi waktu kita mengalami kesusahan, waktu kita mengalami kejatuhan, ada Yesus yang sebagai pembela kita, saku. Nah, hal ini penting, saku. Bayangkan kalau kita ada di sebuah pengadilan, saku. Ini Bapak di surga, saku. Sana jaksa penuntut umum atau iblis, saku. Ini Yesus kita di tengah, saku. Kalau zaman Ayub, saku, dia nggak punya pembela, nggak ada, saku. Zaman kita hari ini, saku, kita punya pembela. Siapa? Waktu iblis ngomong, Tuhan, Didi ini pernah A, Didi ini pernah B. Dia pernah A, pernah B, pernah C. Kelakuannya banyak banget, bla 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 bla. Iblis bisa ngomong seperti itu sama saya, sama kita, saku. Itu kalau zaman Ayub, saku, dia nggak ada yang belani, saku. Hari ini, saku, kita hidup di perjanjian. Waktu iblis menuduh kita, dia pernah kayak gini loh, dia pernah kayak gini loh, dia pernah kayak gini loh. Yesus ngomong, iya, itu kan dulu, kan hari ini kan dia percaya sama aku. Terus Yesus ngomong sama iblis, terus kowe pek ngopo? Nah, bayangkan, saku, kan enak, saku. Kita A, B, C, D, terus dia ngomong, aku bela dia, aku mau mati buat dia, terus kamu mau apa? Aman, saku. Itu bedanya kita sama Ayub, saku. Waktu dia berbuat salah, saku, dia mengalami pencobaan, dia nggak ada, saku. Yang membela dia, saku, kita ada, saku. So, jadi nggak usah takut kalau dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, saku, kita ngalami kesusahan, kita ngalami kepleset, ternyata kita masih bisa berbuat salah, saku. Ada yang membela kita. Siapa namanya, saku? Yesus Kristus, saku. So, jadi kita nggak perlu takut menghadapi kehidupan di dunia ini. Nggak perlu tertuduh karena kita punya pembela, yaitu Yesus Kristus. Jadi, kalau ada orang yang kasih saudara bahwa nanti kalau kamu kayak gini, iblis akan masuk dalam kehidupanmu. Nanti kalau kamu berbuat salah, Tuhan akan menghukum kamu. Jawabannya tidak benar. Dasarnya apa, saku? Karena Yesus yang menjadi pembela kita. Karena Dia yang mati di kayu salib, saku. Yesaya 54 ngomong seperti yang saya ucapkan tadi, saku. Harusnya kita yang menerima ganjaran itu, saku. Tapi digantikan oleh siapa? Yesus. Dia rela mati buat kita. Kalau ada iblis yang menuduh kita, saku, ada suara-suara yang menuduh kita, ngomong, saku, Yesus sudah mati buat aku, kamu mau apa? Ngomong, saku, kebenaran. Bahwa kita itu orang-orang benar karena salib Kristus, saku.
Ya, Zakaria 3 ayat yang ke-1 sampai ke-4. Ini penglihatan imam besar Yosua, saudaraku. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Tugasnya iblis itu mendakwa kita, menuduh kita, saudaraku. Zakaria 3 ini ada gambaran pembenaran orang percaya di dalam perjanjian baru, saudaraku. Ayat yang kedua, saudaraku. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghadik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghadik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik oleh api? Ayat yang ketiga. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang apa? Kotor, waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Ayat yang keempat, saudara. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihatlah, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Ini ngomong soal pembenaran, saudaraku. Pakaian kotor ini ngomong soal dosa, ngomong soal tuduhan, saudaraku. Ya, dulu kita mungkin orang-orang perjanjian lama, saudaraku, yang belum kenal Yesus, saudaraku. Kita banyak berbuat kesalahan, saudaraku. Kita banyak berbuat hal-hal yang gak baik, saudaraku. Tapi hari ini, saudaraku, ketika kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, saudaraku, itu menjadi perbedaan yang besar terhadap kehidupan kita dibandingkan dengan orang-orang yang hidup di perjanjian lama, saudaraku. Kita punya Yesus yang menjadi pembela kita. Kita punya Bapa di surga yang membenarkan kita, yang menggantikan pakaian kotor kita. Dulu mungkin kita hidup di dalam kekotoran, saudaraku. Tapi kemudian kita mempercayai Yesus, saudaraku. Pakaian kita diganti pakaian apa, saudaraku? Pesta, saudaraku. Engkau dibenarkan bukan karena tindakanmu, saudaraku, tapi karena tindakan siapa? Yesus. Yesus yang menjadi pembela kita. So, jadi itu, saudaraku, kenapa tidak ada penghukuman lagi di dalam Kristus. Kenapa kisah Ayub hanya terjadi di perjanjian lama dan tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita? Karena hari ini kita sudah ditebus oleh siapa? Yesus Kristus. Beri tepuk tangan, saudaraku, buat Yesus Kristus, saudaraku. Karena tanpa dia kita nggak bisa apapun. Tanpa dia status kita masih orang berdosa, saudaraku. Inilah yang menjadi perbedaan. Jadi jangan pernah takut lagi, saudaraku. Sekarang kamu sudah disucikan. Iblis gak bisa berbuat apa-apa lagi dalam kehidupanmu, saudaraku. Amin. Jadi gak usah takut lagi. Nanti kalau ini gimana ya? Nanti kalau ini gimana ya? Nanti kalau ini gimana ya? Enggak, saudaraku. Terutama saya nggak tahu ya. Saya dulu pernah punya pikiran seperti ini, saudaraku, dulu. Kalau saya punya tiba-tiba ada berkat besar, habis ini ada apa ya? Ada persoalan apa ya? Selalu kayak gitu loh, saudaraku. Karena pikirannya masih pikiran lama, saudaraku. Padahal sebenarnya kalau Tuhan ngasih berkat, ya dia ngasih karena dia cinta aja sama kita. Tapi kalau mungkin pikiran kita dahulu, saudaraku, ya kita mungkin berpikir, ngapa ya? Habis ini ada apa lagi ya? Nah, kayak gitu. Itu karena kita belum dimerdekakan dari pikiran-pikiran kita, saudaraku. Hari ini Yesus sudah menebus kita, saudaraku. Sudah nggak ada lagi penghukuman di dalam Yesus. Nah, kalau ada orang-orang yang secara khusus orang Kristen, saudaraku, yang mengalami hal buruk, saudaraku, saya bilang sekali bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara lahiriah, saudaraku, percayalah bahwa Tuhan itu terjadi supaya mukjizat Tuhan dinyatakan, saudaraku. Jangan pernah berpikir, Tuhan kayak gini supaya aku setia. Tuhan melakukan kayak gini supaya aku kembali pada enggak, saudaraku. Caranya Tuhan enggak semurahan itu, saudaraku. Kalau Tuhan mau menegur kita, saudaraku, dia bisa tegur lewat kebaikannya. Dia bisa tegur lewat firman-Nya seperti dalam 1 Timotius, saudaraku. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan enggak pernah mendidik kita lewat cara-cara yang menyakiti kita.
Tentu Anda sebagai orang tua nggak mungkin ngajari anakmu bahwa, nak sini aku ajarin, ini kalau kamu kena api rasanya kayak gini ya, ini tangannya anakmu terus kamu menyulut api di situ dan dia kepanasan, kan nggak kayak gitu sih aku. Cukup kamu ngomong aja, nak api itu panas, kalau main air itu basah, kalau kamu lari di jalan yang licin kamu kita kan cukup ngomong itu sih aku. Jadi nggak benar bahwa Tuhan menegur kita melalui hal-hal buruk sehingga kesannya itu sih aku ada penghukuman Tuhan. Padahal sih aku, semua orang yang mainan air itu basah, semua orang yang mainan api itu panas terbakar sih aku. Nah itu hal umum sih aku. Tapi saya mau bilang bahwa tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus saku. Hal ini penting saku, karena apa saku? Ketika kita dibenarkan Tuhan saku, kita mengalami kehidupan yang berbeda. Kita mengalami pemulihan status dari orang yang tadinya berdosa saku menjadi orang yang dibenarkan. Saku, engkau harus sadar akan hal ini saku. Ini penting saku. Kenapa? Kalau status kita sudah dipulihkan saku, engkau bisa pakai hakmu untuk mengambil, untuk mengklaim saku. Nah di luar negeri saku, kalau dia terbukti bersalah atas korupsi saku, bahkan saku sampai kepada anggota keluarganya saku, dia nggak bisa menggunakan hak pilihnya, dia nggak bisa pakai fasilitas negara yang disediakan untuk banyak orang saku. Tapi kalau statusmu dipulihkan saku, secara khusus saku, engkau sudah dibenarkan Yesus saku. Yesus adalah anak Allah saku, Bapa di surga juga adalah Bapamu saku. Engkau berhak menerima ya apa yang Abraham terima. Engkau berhak memiliki apa yang semua orang-orang diberkati miliki. Engkau hanya tinggal ngomong. Tapi kalau statusmu orang berdosa saku, engkau mau berbuat baik seperti apapun saku, nggak bisa saku, nggak bisa. Tapi kalau engkau hidup di perjanjian baru, engkau adalah orang berdosa dan engkau ngomong bahwa Yesus, mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat saku, ada pemulihan status saku. Saat itu juga saku, hidupmu berubah. Engkau minta apapun yang kau harapkan, engkau minta apapun yang kau kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Kenapa saku? Karena statusnya berubah. Makanya ada ayat di Amsal ngomong, berkat ada di atas kepala orang benar. Nah karena Anda sudah dibenarkan saku, percayalah bahwa dimanapun kamu berada saku, berkat akan mendatangimu, berkat akan mengikutimu. Karena statusmu orang status saku. Alkitab gak ngomong orang yang berbuat benar akan diberkati saku. Ada di Amsal juga, tapi itu perjanjian lama. Hari ini saku, status kita berubah menjadi orang yang diberkati. Kemanapun kamu berada, engkau hanya tinggal memperkatakan firman itu yang akan melaksanakannya saku. Amin. Saya undang untuk pemain musik ke depan, kita akan nyanyi satu lagu saku. Ya percayalah saku bahwa hari ini engkau didukung Yesus saku. Yesus ada saku. Yesus bersama saku. Amin. Apa yang kamu lakukan, kesalahan-kesalahanmu, ada Yesus yang menjadi pembelamu saku. Bahkan dalam engkau menjalani konsekuensimu saku, percayalah ada pertolongan Tuhan. Mungkin kau melakukan kesalahan saku, mungkin kau melakukan hal yang enggak benar saku, tapi percayalah saku, dalam kau menjalani konsekuensi dari apapun yang kau lakukan saku, selalu ada Yesus. Tapi di sisi lain saku, percayalah juga bahwa kita adalah orang benar saku. Hal-hal buruk akan dijauhkan dari kehidupan kita karena Yesus berada di pihak kita saku. Kita naikkan satu lagu, terima kasih Tuhan saku. Si Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Kalau bukan tanpa Yesus aku, kita bukan siapa-siapa aku. Hari ini kita bisa karena Yesus aku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu Tuhan. Buat anugerah
sebab hari ini Tuhan adakan. Mari kita berdiri saudaraku, kita nyanyikan lagu ini dengan pengucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan penuh ucapan syukur bahwa Yesus telah menebusmu, bahwa engkau diberkati oleh karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikanmu. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Sekali lagi sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Semua yang terjadi karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang. Mari bersama-sama jemaat angkat tanganmu, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sekali lagi bersama-sama katakan Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu sampai hari ini, mengakhiri bulan April. Kami tetap melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Syukur bagi. Mari semua jemaat saja katakan bersama-sama. Terima. Amin, amin. Geraya Kau beri, sebab hari ini sekali lagi jemaat saja katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Syukur bagimu. Terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Segala kebaikan-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita ada hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan dalam segala sesuatu, itu semua karena penyediaan pemeliharaan Tuhan. Kita tahu dunia ini sedang tidak baik-baik saja, tapi percayalah jemaat Tuhan, kita adalah umat-umat kesayangan Tuhan. Kita dibedakan dari dunia ini. Sekalipun kita tinggal di dalam dunia ini, namun Anda dan saya ditempatkan di tempat perlindungan yang maha tinggi, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yang hari ini kita tahu Yesus telah duduk di atas, di sebelah kanan Bapa di surga, dan di sanalah Anda dan saya ditempatkan. Itulah mengapa Mazmur 91 berkata, kita adalah orang-orang yang berbahagia, sebab kita ditempatkan
di tempat perlindungan yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya bagimu, syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Sigara lama syana lama yes. Yesus Tuhan. Oh. Haleluya. Sigara lama syana lama ya. Sigara lama syana lama. Yesus Tuhan. Oh, sigara lama syana lama ya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan dari hatimu, semua dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan segala kemuliaan. Amin. Sebab hari ini Tuhan hari ini Tuhan adakan, kami bersyukur kepada. Sekali lagi bersama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan akan syukur. Sekali lagi bersama-sama, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Berkat-Mu turun atas kami semua. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang secara khusus menyaksikan tayangan ini secara live streaming, secara online. Tuhan memberkati mereka semua dimanapun mereka berada, di setiap kota, di setiap negara. Bahkan kalau ada mereka yang menyaksikan tayangan ini dari rumah sakit, dari tempat tidur di mana mereka dirawat, kami berdoa kuasa mujizat kesembuhan terjadi, mengalir menjamah mereka semua. Dan kami juga berdoa bagi setiap pengikut-pengikut baru, baik di Instagram, Facebook, di YouTube. Tuhan berkati mereka semua. Kami percaya setiap tayangan firman yang disampaikan melalui ibadah di tempat ini boleh memberkati mereka semua. Tuhan memberkati juga semua anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Kami percaya persekutuan dan ceritalah kami di dalam pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang semua jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan yang mengasihi-Mu, Tuhan Allah Israel, Tuhan yang menjagai kita, Tuhan melindungi dan memberkati Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau beruntung di dalam segala perjalanan hidupmu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati Tuhan dan menjadi berhasil. Engkau terus naik menjadi kepala, menjadi kaya, semakin kaya, dan menjadi sungguh amat kaya. Sehingga oleh setiap kehidupan kita semua orang diberkati Tuhan. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Dia memperhatikan kita, Dia mengawasi kita, Dia memelihara dan melindungi kita. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala ketakutan, kekhawatiran.
Damai sejahteranya menjagai hati, jiwa, dan pikiran kita dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal menetap dalam hatimu, menyertai, menolong, selalu mau mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran firman Kristus, serta memeteraikan kita menjadi milik Kristus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Shalom untuk kita semua yang diberkati, katakan bersama amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Mau selalu bersyukur. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Silakan duduk Bapak. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.